生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 561, Tarikan Surgawi Visi yang Jelas, I. Long Haon berada dalam keadaan yang sangat istimewa, memberinya semacam perasaan sublimasi. Saat semua lingkaran cahaya ini dilepaskan, dan nyawa sekutu terselamatkan, perasaan yang jauh lebih kuat daripada saat dia secara aktif membantai musuh muncul dalam dirinya. Pertempuran masih berlanjut. Perang suci pada awalnya adalah perang yang berkepanjangan, dan situasi saat ini terlebih lagi. Itu adalah pertempuran penggilingan daging, di mana mayat menumpuk seperti gunung di sekitar benteng. Meskipun penambahan kelompok Long Haon membuat situasi benteng Tenggara jauh lebih stabil, serangan iblis tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, malah menjadi lebih ganas. Bahkan lebih banyak kekuatan iblis bergabung di medan perang, dan menyerang garis pertahanan benteng. Klik cahaya hitam secara mandiri keluar dari 8 pilar Dewa Iblis. Masing-masing dari mereka mendarat di area besar tentara iblis, yang segera merasakan ledakan kegembiraan karena pengaruh mereka, dengan berani menyerang. Dari 8 Dewa Iblis yang bertanggung jawab atas serangan benteng, yang terdepan adalah yang paling cantik. Bahkan untuk manusia, ini adalah penampilan yang sempurna. Namun tubuhnya memiliki perawakan yang sangat gagah, sosok yang tinggi dan kokoh dengan 6 sayap hitam di punggungnya. Dan di dahi, kristal hitam berbentuk segitiga. Paimon, peringkat ke-9 dari 72 Dewa Iblis. Malaikat Iblis Dewa, ahli dalam ilmu hitam. Selain Paimon, 7 Dewa Iblis lainnya semuanya berada di bawah peringkat ke-20. Jadi dia secara alami adalah komandan area ini. Malaikat Iblis Dewa Paimon berbeda dari Dewa Iblis Neraka Marbas. Dalam hal itu Marbas adalah penyihir murni dari elemen kegelapan, atau harus kita katakan, penyihir neraka. Dan Paimon memiliki spesialisasi sihir dan bela diri, ahli dalam berbagai sihir penambah elemen kegelapan. Untuk dapat menduduki kursi di antara 10 Dewa Iblis teratas, kekuatan bertarung individunya tidak jauh di bawah Marbas. Juga, dia adalah teman baik Dewa Iblis Bulan Agares, dan memiliki status luhur di antara iblis. Sebelum mewarisi posisinya sebagai Dewa Iblis, Paimon dulu melayani sebagai penjaga kekaisaran Kaisar Dewa Iblis, menerima perawatan dan bimbingan yang baik darinya. Oleh karena itu, dia sangat setia kepada Kaisar Dewa Iblis, dan dengan tegas mematuhi setiap perintahnya. Ketika Kaisar Dewa Iblis memerintahkan untuk hanya menghabiskan kekuatan kuil prajurit, dia tidak melakukannya lagi. Ketika dia disuruh memperkuat serangan, itulah yang dia lakukan. Sebagai individu tunggal, tanpa anggota klannya sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang kerabat atau rasnya. Bertindak sesuai dengan Kaisar Dewa Iblis sudah cukup. Karena itu, dia diakui oleh Kaisar Dewa Iblis sebagai bawahannya yang paling setia. Tentu saja, status Paimon sejauh ini tidak sebanding dengan Agares atau Vassago. Kedua Dewa Iblis ini adalah saudara terbaik Kaisar Dewa Iblis. Meski begitu, tidak ada yang bebas dan khawatir seperti dia, selain dari ketiganya. Bahkan Saminaga dan Marbas menanganinya dengan sangat hati-hati. Pengecualian tetap ada, dan itu adalah Dewa Iblis Berserk Ahnan. Meskipun Paimon tidak harus mendengarkan dan mematuhi perintah Ahnan, dia tetap tunduk sepenuhnya pada Ahnan. Itu karena rasa hormat, karena ketika keduanya membandingkan catatan, dia tidak pernah menang sekalipun, menderita kerugian besar setiap saat. Paimon Senior. Ksatria yang tiba-tiba itu cukup mengancam. Haruskah kita mengambil beberapa tindakan terhadapnya? Di samping Paimon adalah Dewa Iblis tampan lainnya dengan 6 sayap di belakang, bertanya dengan suara rendah. Selain penampilan feminitas yang pertama, dia sangat mirip dengan Malaikat Iblis God, kecuali memiliki mata ketiga di dahi. Itu adalah Dewa Iblis peringkat 49, Dewa Iblis dari Clear Vision Crocel. Karena kemiripannya dengan Paimon, keduanya memiliki hubungan yang baik.
Dan sebagai dewa iblis individu, dia bisa dianggap sebagai penerus langsung Paimon. Paimon memberitahu, kalau begitu, selidiki dia. Ya. Crocel menjawab, dan melihat ke kejauhan ke arah Long Haon. Gelombang dewa iblis yang mengelilinginya diwarnai dengan warna biru tua yang menyeramkan. Segera, matanya yang lain terbuka perlahan, memperlihatkan pupil biru tua. Ombak-ombak aneh tak berwarna menelusuri semacam garis lurus, mengalir lurus ke arah Southeastern Mountain Pass. Long Haon, masih menggunakan berbagai jenis kemampuan halo, tiba-tiba merasa pusing, seolah-olah kekuatan khusus sedang mencoba untuk memutuskan pikirannya. Dalam alarm rahasia, dia segera menghentikan rangkaian sihirnya, dan memusatkan semua perhatiannya, mengumpulkan kekuatan mentalnya untuk mengintai perubahan mendadak ini. Dalam pengertian Long Haon, kekuatan yang membuatnya pusing itu terbentuk dari gelombang psikis yang kuat, tapi tidak terlihat seperti serangan dari sihir psikis. Bahkan dia tidak bisa melawannya dengan kekuatan mentalnya, tapi kekuatan psikis ini bukanlah sesuatu seperti serangan yang kuat. Tapi masalahnya adalah dia tidak bisa menentukan apa yang akhirnya bisa terjadi. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa itu berasal dari setan. Di ruang antara mata Long Haon keluar riak warna emas, segera memanjang dari sana, dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Di luar lapisan warna emas ini, orang bisa samar-samar melihat warna biru tua. Dalam sekejap mata, warna-warna ini hancur, dan semuanya kembali normal. Hah! The Demon God of Clear Vision Crocel mengungkapkan tatapan heran, sungguh kekuatan mental yang kuat. Ksatria itu jelas terspesialisasi dalam elemen cahaya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan mental seperti itu? The Angel Demon God Paimon mengerutkan alisnya, bagaimana keadaannya? Crocel menjawab, ksatria manusia ini memiliki kekuatan mental yang besar. Kepanduan saya ditemukan tepat setelah mencapai dia. Dan pikirannya menolaknya secara mandiri. Dengan sedikit probing yang saya lakukan, saya bisa menentukan kultivasinya berada di langkah ke-8. Dia memiliki Golden Foundation Armor tingkat epik, berukuran 1,92 meter, dengan berat 80 kg. Spiritual eksternalnya kira-kira sedikit di atas 30.000. Kekuatan fisiknya jauh lebih besar dari ksatria biasa. Usianya. Menyebutkan usianya, Crocel menunjukkan ekspresi bingung, responnya terlalu cepat jadi mungkin pengintaianku tidak terlalu akurat. Dari apa yang dikatakan metode inspeksi dalam kepadaku, dia seharusnya berusia di bawah 30 tahun. Usia spesifiknya tidak dapat dilacak dengan jelas, dan hal yang sama berlaku untuk peralatan lain yang ada padanya. Seorang ksatria dari langkah ke-8 di bawah usia 30-an? Tampaknya kepanduan Anda benar-benar tidak akurat. Apakah Anda yakin dengan kemampuan Anda untuk mendapatkan dia dengan kemampuan pribadi Anda? Crocel menggelengkan kepalanya, hampir saja. Meskipun kultivasinya cukup di bawah milikku, kekuatan mentalnya sangat kuat. Saya tidak memiliki keyakinan mutlak dalam kesuksesan saya. Dengan kekuatan mental seperti dia, bahkan jika saya berhasil, saya khawatir saya juga akan menderita kerusakan parah dalam prosesnya. Tepat pada saat ini, Paimon melihat serangkaian kemampuan tipe halo lainnya dari Long Haon, menyebar ke seluruh benteng tenggara, memperkuat perlawanan pasukan mereka terhadap pasukan iblis. Cobalah kalau begitu. Saya akan meningkatkan Anda. Manusia yang bisa memakai Golden Foundation Knight dari tingkat epik sangat sedikit, hanya yang kedua setelah Divine Knight di kuil Ksatria. Ksatria ini bahkan lebih merepotkan daripada prajurit langkah ke-9. Dan dia sepertinya baru saja tiba, dan seharusnya tidak menyadari kehadiranmu. Kuil prajurit seharusnya tidak punya waktu untuk memberitahunya. Ya. Crocel tidak ragu sedikit pun setelah mendengar instruksi Paimon. Mendapatkan penghargaan dari Dewa Iblis ke-9 adalah motif terbesar untuk kepatuhannya. Menyebutnya tentara bayaran Paimon tidak berlebihan. Menutup kedua matanya, Crocel memulai nyanyian. Suaranya menjadi sangat tenang, dan pilar Dewa Iblis di punggungnya bersinar dengan warna biru tua saat dia melantunkan mantra. Saat dia mulai melantunkan, sosok Paimon melintas, dan Crocel berdiri untuk menghalanginya, menghalangi pandangan manusia. Pada saat yang sama dia mengangkat tangannya, dan menyebarkan lapisan kabut hitam gerimis.
Semua 8 pilar Dewa Iblis di punggungnya disembunyikan oleh tindakan ini. Jumlah esensi gelap yang menghancurkan bumi berkumpul, dan di tengah nyanyian merdu, malaikat bersayap hitam kemudian mengepakkan sayapnya dengan lembut, membubung di sekitar kabut hitam, dan terus-menerus menembaki aris iblis yang meniupkan sinar hitam. Ini adalah domain malaikat jatuh Paimon. Semua iblis dari langkah ketujuh atau di bawah yang diterangi oleh domain ini akan langsung mendapatkan kekuatan langkah, untuk waktu 5 menit. Efek peningkatan dari domain ini pasti bisa diperingkatkan di 3 besar di antara semua domain iblis. Sementara itu, saat disembunyikan oleh kabut hitam, Paimon juga mulai melantunkan dengan suara rendah. Sinar keemasan gelap keluar dari matanya, berubah menjadi spiral berwarna emas gelap yang menutupi punggung Crocel. Setelah mendapatkan dorongan dari pancaran emas gelap ini, nyanyian Crocel terlihat dipercepat, dan pilar Dewa Iblisnya yang tersembunyi di dalam kabut hitam melepaskan beberapa pancaran sinar biru tua yang mulai mengeluarkan gelombang memutar, yang berkumpul di antara alisnya. Mata tengah di dahinya mulai berubah tampilan, warnanya semakin dalam. Seorang ksatria Yayasan Emas mungkin telah menarik perhatian Paimon, tetapi secara umum, itu tidak akan membuatnya meminta Crocel melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah mendengarkan deskripsi Crocel, dia langsung membuat pilihan ini tanpa ragu-ragu. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu dengan ksatria Yayasan Emas ini yang salah. Paimon membuat pilihan yang tegas, tetapi terlepas dari apakah perasaannya benar, membunuh seorang ksatria Yayasan Emas dari kuil ksatria bukanlah kesalahan. Dari acara kecil sebelumnya, kewaspadaan Long Haon meningkat cukup tinggi. Tetap saja, gelombang psikis itu berumur pendek dan tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun padanya. Jadi dia tidak menjadi terlalu berhati-hati, dan masih terus merantai kemampuan halo itu. Dengan budidaya Long Haon saat ini, dia sangat yakin bahwa mengingat jarak saat ini dari 8 Dewa Iblis, bahkan jika musuh tiba-tiba meluncurkan serangan mendadak kelas mantra terlarang, itu tidak akan melibatkan dia dalam situasi seperti yang ada di pertarungan lintasan Gunung Penentang Naga, jalan lintasan Gunung Eksorcist, atau jalan lintasan Gunung Tombal. Kecuali salah satu dari 3 Dewa Iblis teratas muncul di sini. Chapter 562, Tarikan Surgawi Vis yang jelas, 2. Kepala kuil prajurit Qiu Yonghao terus mengawasi Long Haon sepanjang waktu. Begitu dia berhenti menggunakan lingkaran cahaya, dan mengubah pendiriannya menjadi pertahanan, dia hanya bisa menatap kosong. Halo sebelumnya Long Haon yang shining begitu alami dan tanpa pemborosan energi spiritual, yang berhenti tiba-tiba ini jelas sangat tidak wajar. Apa yang terjadi? Qiu Yonghao segera memiliki beberapa keraguan, dan dari posisinya, jelas tidak mungkin untuk melihat jejak hitam kebiruan itu ditolak oleh Haon. Segera kemudian, Qiu Yonghao melihat letusan kabut hitam yang menghadang pasukan iblis. Aktivasi The Angel Demon God Paimon dari Fallen Angel Domain langsung memunculkan firasat buruk di benak Qiu Yonghao, merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Apa yang setan rencanakan? Pikirannya mengamuk, Qiu Yonghao tiba-tiba gemetar, memikirkan satu individu terlemah namun paling berbahaya di antara mereka. Ksatria Emas, hati-hati! Pegang seseorang di sampingmu. Teriakan keras Qiu Yonghao segera bergema di langit. Dengan tingkat budidaya, menyebarkan suaranya ke jangkauan Long Haon secara alami tidak ada masalah. Sementara itu, Qiu Yonghao memimpin kelompok pembangkit tenaga listrik langsung keluar benteng. Ksatria Emas, yang tanpa diragukan lagi ditakdirkan untuk menjadi Long Haon. Saat sepenuhnya menggunakan lingkaran cahaya, dia secara alami mengenali suara Qiu Yonghao, namun kata-kata ini membingungkannya. Ambil seseorang? Apa yang dia maksud? Dalam keraguan instan itu, Long Haon tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba mendarat di atasnya. Kemudian gelombang kepanikan tiba-tiba mencapai pikirannya, saat dia merasakan ancaman yang sangat tidak terduga. Tetapi pembangkit tenaga listrik manapun memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan, terutama atas diri mereka sendiri. Mereka terbiasa mengendalikan segala sesuatu dalam lingkup kemampuan mereka. Dan jika sesuatu menjadi di luar kendali mereka, mereka akan segera memiliki perasaan panik, yang merupakan kondisi Long Haon saat ini.
Sebuah sinar biru gelap cemerlang lurus sempurna perjalanan melalui kabut hitam pekat, bertujuan tepat untuk Long Haon dan menuju benteng Tenggara. Saat itu, Long Haon merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, sebagai kekuatan psikis yang mengerikan mencekik langsung menangkapnya. Tepat pada saat ini, tangannya terangkat, ingin meraih Han Yu di dekatnya. Berbicara tentang sesuatu yang aneh, sinar biru tua itu tidak menimbulkan kerusakan pada orang lain. Bahkan ketika melewati tubuh Han Yu, dia tidak memiliki kesadaran sedikit pun tentang itu. Itu hanya memiliki efek pada Long Haon. Cair, Wang Yuanyuan, Han Yu dan Sang Fangfang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bergegas ke tempat serangan itu ditargetkan, mereka menemukan, dengan keterkejutan yang luar biasa, bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah sia-sia. Tampaknya hanya terdiri dari cahaya, tidak mengandung sedikit pun fluktuasi energi spiritual, dan semua serangan mereka mendarat di udara. Tubuh Long Haon ini tetap dalam posisi buntu, sebagai sosoknya jelas mulai melemah. Benar, Long Haon terlalu lambat untuk bereaksi. Jika dia segera mengindahkan panggilan Qiu Yong Hao dan meraih Han Yu, dia bisa datang tepat waktu, tapi sayangnya, karena merenung, dia kehilangan kesempatan itu. Tetap saja, sebagai dewa pilihan, bagaimana dia bisa mengundurkan diri tanpa daya sampai mati? Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dibawa sinar biru tua ini dan merasakan bahaya besar darinya, dia bisa, dengan berhasil memadamkannya, akhirnya lolos dari kematian. Long Haon segera berusaha untuk menggunakan kemampuan yang dimilikinya pada situasi bahaya besar ini. Pertama, dia memikirkan Divine Snail Shield, tetapi terkejut mengetahui bahwa hanya kekuatan mentalnya yang bisa digunakan. Semua energi spiritualnya sudah disegel oleh sinar biru tua, dan tidak dapat mengumpulkan gerakan sedikit pun. Setelah kehilangan cadangan energi spiritualnya, tidak peduli kekuatan peralatan yang ada padanya, dia tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kekuatan mental, kekuatan mental. Sinar cahaya hijau gelap itu akan berhasil. Dan wajah galak datang ke pandangan Haon ini. Oh, itu benar. Tidak ada energi spiritual bukan berarti dia tidak bisa mengaktifkan peralatannya. Tidak semua peralatannya membutuhkan energi spiritual untuk digunakan. Sebuah pancaran emas tiba-tiba melonjak di dadanya. Jika dia melihat dengan hati-hati dan dari jarak dekat, dia akan menemukan bahwa pancaran ini berbentuk tengkorak kecil. Di ambang kematian, Long Haon ingin mengaktifkan Eternal Melody, alat pengangkut yang telah menyelamatkan hidup mereka berkali-kali. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan musuh, selama dia berhasil mencapai menara keabadian, apa yang bisa mereka lakukan? The Eternal Melody hanya membutuhkan kekuatan mental untuk digunakan, dan tidak membutuhkan pasokan energi spiritual. Melalui melodi abadi yang mengikatnya ke Long Haon, menara keabadian telah menyerap kekuatan jiwa eksternal. Terutama setelah penambahan Long Haon ke Perang Suci, itu menjadi lebih serakah, dan secara bertahap merasa seperti monster yang terbangun secara bertahap dari pandangan Long Haon. Demon God of Death Saminaga sudah menjadi persembahan terbesar untuk Tower of Eternity. Jika bukan karena keputusannya yang cepat, dia bisa saja langsung ditelan menara. Asimilasi Domain of Death saat itu memberi manfaat besar bagi Tower of Eternity. Setelah itu, Long Haon pergi beberapa kali lagi di medan perang, dan sejumlah besar jiwa yang meninggal diserap, memasok menara dengan energi jiwa yang besar. Long Haon mengamati berkali-kali melodi abadi di lehernya, dan menemukan bahwa tengkorak berwarna emas awalnya secara bertahap membentuk api emas berdenyut di matanya. Ini seolah-olah menjadi hidup, dan semakin diperkuat oleh koneksi dengan menara keabadian. Karena semakin banyak energi jiwa yang diserap, perasaan terbakar yang awalnya terasa saat diserap menghilang secara bertahap, digantikan oleh perasaan hangat. Pengaruhnya pada Long Haon juga berkurang secara bertahap, dan perasaan substansi itu membuatnya terasa seperti pendukung besar di mata Long Haon. Hanya saja, dia tidak berencana untuk menggunakan pendukung ini secara langsung, dan tidak tahu bagaimana seharusnya. Dalam benaknya, dia merasa seperti perwakilan menara keabadian, menjadikan yang terakhir ini majikannya. Itu terus menyerap energi jiwa eksternal, tanpa melakukan apapun sebagai balasannya, dan sementara itu dia benar-benar tidak dapat mengendalikan kekuatan menara keabadian.
Tentu saja, Long Haon juga tidak pernah mencoba untuk mengontrol menara keabadian. Hanya saja, kebutuhan teleportasi membuatnya menggunakannya. Jika semuanya seperti yang dia duga, menara keabadian seharusnya sudah menjadi alat surgawi yang cerdas. Jadi bahkan mungkin tidak berada di bawah kendali Slumbering Calamity Elus. Hal ini membuat lebih sulit bagi Long Haon untuk melepaskan diri darinya. Untungnya, bahkan jika mengambil keuntungan dari Haon sedemikian rupa, itu sudah diakui dia sebagai penggantinya, dan karena itu tidak pernah bertindak berbahaya terhadap Haon. Omong-omong, cukup aneh jika menara keabadian menjadi alat suci yang begitu rakus terhadap jiwa. Long Haon tidak menolaknya sebanyak Elus, tidak peduli apa yang bisa dikatakan, menara keabadian tidak hanya membantunya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga menyelamatkan hidup kelompoknya beberapa kali. Tanpa itu, Long Haon sudah akan mati di tangan iblis. Juga, mereka tidak akan mendapatkan pencapaian seperti itu, atau setidaknya tidak akan tumbuh dalam kekuatan begitu cepat. Hal-hal benar-benar seperti yang diharapkan Long Haon, sementara peralatan lainnya tidak dapat digunakan, dan bahkan Yating tidak dapat dipanggil, Eternal Melody memancarkan cahayanya seperti sebelumnya. Di bawah penutup sinar biru tua, tubuh Long Haon berubah ilusi, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Dan ketika cahaya keemasan muncul, seluruh pemandangan berubah secara mistis. Sinar keemasan yang keluar dari dadanya segera bergabung dengan sinar biru gelap di sekitarnya, dan gelombang psikis yang kuat ini segera menjadi berantakan. Yang mengejutkan pemiliknya, Eternal Melody tidak hanya menyatu bersama dengan sinar biru tua itu, tetapi bahkan meluas ke arah kabut hitam yang jauh dari tempat ia ditembak. Hampir dalam sekejap mata, kabut gelap dan jejak biru tua di benteng berubah menjadi campuran warna biru tua dan emas. Di langit, kepala kuil para prajurit, tangan Qiu Yong Hao menebas kabut hitam di kejauhan dengan niat pedang kolosal yang mengeluarkan jejak cahaya keemasan yang besar. Tepat saat itu, Long Haon menghilang, serta warna biru dan emas yang terjalin. Pada saat yang sama, pencetus sinar biru tua itu, Demon God of Clear Vision Crocell, juga menghilang. Sinar berwarna emas dan biru yang terjerat di langit segera menghilang. Dari kemunculan sinar biru tua hingga menghilang sepenuhnya, hanya 2 napas yang telah berlalu. Dan dalam rentang waktu yang begitu singkat, beberapa individu menghilang bersamanya. Instan Long Haon menghilang, Cair, Han Yu, Wang Yuanyuan dan Lin Xin malah tenang. Mereka mengenal Long Haon dengan sangat baik, dan gelombang energi spiritual yang dihasilkan pada saat hilangnya seketika itu memberitahu mereka bahwa dia telah kembali ke menara keabadian. Dan lebih jauh lagi, berkat koneksi dari Soul Binding Chains, keempatnya tidak merasakan adanya kerusakan yang dibagikan oleh mereka, yang berarti bahwa Long Haon keluar dari bahaya setidaknya untuk saat ini. Menara keabadian adalah rahasia mereka, tetapi juga tempat teraman mereka. Setelah menyadari bahwa Long Haon telah teleport kembali ke sana, mereka segera tenang. Mungkin dia akan muncul kembali sebentar lagi. Sayang sekali mereka tidak melihat tatapan tercengang dari Paimon Angel Demon God. Di tengah penggunaan kemampuan bawaannya, Demon God of Clear Vision Crocell telah menghilang bersama ksatria musuh itu. Chapter 563, Tarikan Surgawi Vis yang jelas, 3. Efek teleportasi ke menara keabadian membuat Long Haon sangat santai. Namun yang mengejutkannya, dia dengan sangat cepat menemukan bahwa sinar biru tua yang menempel di tubuhnya belum menghilang, tetapi masih terjerat dengan cahaya keemasan dari menara keabadian. Siluet tinggi juga muncul di hadapannya. Teleportasi itu seketika, dan hanya butuh sekejap bagi Long Haon untuk muncul di lantai pertama menara keabadian, dan bersamanya diteleportasikan Dewa Iblis penglihatan jelas Crocell. Kejutan Crocell jauh lebih besar daripada Long Haon. Begitu teleportasi, dia kehilangan kendali atas kemampuan bawaannya, dan segera dibawa ke transportasi spasial yang tidak dapat dia tolak bahkan pada tingkat kultivasinya. Pada saat itu, dia hanya bisa meludahkan seteguk darah berwarna biru tua. Awalnya, dia tidak mungkin menderita kerusakan besar dan melemah dengan bantuan Angel Demon God Paimon. Tetapi selama proses teleportasi, kemampuan bawaannya masih dipertahankan, dan mengganggu itu tidak mungkin.
Penggunaannya yang terus-menerus dan pengaruh perjalanan spasial menimbulkan kerusakan besar padanya. Semakin kuat suatu kemampuan, semakin besar serangan balik yang bisa dibawanya seperti kompor spiritual. Kultivasi Crocel milik Demon God of Clear Vision ini sebenarnya tidak cukup baginya untuk menempati peringkat 40 teratas. 5 atau 6 dewa iblis berperingkat lebih rendah semuanya berada di atasnya dalam kekuatan bertarung. Alasan mengapa dia bisa peringkat 49 adalah kemampuan bawaannya. Crocel dikenal sebagai dewa iblis dari Clear Vision, mampu mengintai keadaan sebenarnya musuh dari jarak yang sangat jauh. Sihirnya termasuk dalam tipe psikis. Pada saat yang sama, seperti sebagian besar dewa iblis, dia adalah pembudidaya sihir dan bela diri ganda. Mantra ilusi apapun tidak berguna di depannya. Juga, kemampuan bawaannya tidak begitu kuat dalam dirinya sendiri, tetapi hal-hal berbeda ketika dia bekerja sama dengan dewa iblis lainnya. Kemampuan bawaan yang disebut Clear Vision's Godly Pull ini bisa, dalam jarak tertentu, mengunci kekuatan mentalnya pada lawan, dan itu memiliki efek teleportasi yang kuat, mampu secara instan menteleportasi target di depannya. Dalam beberapa hal, tarikan surgawi visi jelas ini adalah pendekatan berbeda yang menghasilkan hasil yang sama dengan kompor sen spiritual, hanya jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Bagaimanapun, kompor sen spiritual baru saja menarik, sedangkan Godly Pull Clear Vision mampu melakukan teleportasi langsung. Bayangkan saja, jika teleportasi Crocel berhasil, Long Haon kemudian akan menghadapi 8 dewa iblis besar yang mengelilinginya secara instan. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dan bahkan jika dia bisa melepaskan seluruh kekuatannya dengan segera, dan memiliki pertahanan dari alat sucinya, hasilnya masih pasti kematian. Itu adalah pengepungan 8 dewa iblis besar, tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Tentu saja, karena kekuatan Godly Pull Clear Vision, ia memiliki keterbatasan besar. Crocel hanya dapat menggunakannya sekali sehari, dan dengan hanya mengandalkan pilar dewa iblisnya sendiri, terlepas dari apakah itu berhasil atau gagal, itu akan menempatkannya dalam kondisi kelemahan psikis yang sangat lama. Tapi itu kecuali jika dewa iblis lain setuju untuk mendukungnya dengan kekuatan mentalnya sendiri, sangat mengurangi serangan balik ini. Pada saat yang sama, Godly Pull Clear Vision tidak dapat digunakan melawan musuh dengan kultivasi atau kekuatan mental yang melebihi miliknya. Selama energi spiritual atau kekuatan mental musuh melebihi miliknya, kemungkinan sukses akan sangat rendah. Batasan lainnya adalah peringatan yang diberikan Qiu Yong Hao. Tarikan surgawi Clear Vision hanya dapat digunakan pada satu target, jadi jika Long Haon telah meraih orang lain, itu akan segera gagal. Itulah alasan mengapa Angel Demon God Paimon merilis Angel Domain miliknya, demi menutupi penggunaan kemampuannya. Godly Pull dari Clear Vision ini sudah membuat Warrior Temple menderita kerugian besar. 4 pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Perang mati dengan cara ini di tangan para dewa iblis. Karena itulah susunan formasi Qiu Yong Hao begitu ketat. Pembangkit tenaga dari kuil prajurit berdiri 2 demi 2 untuk menghindari meninggalkan Crocel setiap kesempatan. Tapi Long Haon berbeda. Dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kemampuan Demon God of Clear Vision Crocel, yang menyebabkan hal ini. Seseorang yang sering berjalan di tepi sungai suatu saat pasti akan membasahi sepatunya. Crocel berjalan terlalu jauh di sepanjang jalan malam, dan akhirnya bertemu musuh bebuyutannya, kali ini bertemu dengan Long Haon. Kekuatan mental alami Long Haon adalah luar biasa, dan jauh di atas pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang sama. Tapi Crocel bagaimanapun juga adalah dewa iblis dari langkah ke-9, dan dengan atribut magisnya adalah atribut psikis. Dengan demikian, kekuatan mental Haon masih di bawahnya. Kecuali kultivasinya menembus langkah ke-9, dia tidak bisa bersaing dengan dewa iblis penglihatan jelas. Tapi kekuatan mental yang kuat itu memungkinkan Long Haon untuk segera merespons. Sebagai waktu yang dibutuhkan untuk teleportasi meningkat dengan kekuatan mental lawan, Long Haon memiliki waktu beberapa detik, dan berhasil mengaktifkan menara keabadian dalam rentang ini. Tower of Eternity jelas memiliki prioritas yang lebih besar daripada Godly Pull Clear Vision. Bagaimana bisa dewa iblis dari Clear Vision dibandingkan dengan keberadaan peringkat alat supra ilahi?
Selain itu, Long Haon adalah penerusnya, dan seseorang yang bisa dia andalkan untuk membawa lebih banyak jiwa. Pada saat bahaya besar, alat suprasurgawi ini jelas akan datang untuk menyelamatkannya. Namun, karena tarikan surgawi Clear Vision pada akhirnya ditingkatkan melalui kekuatan pilar Dewa Iblis, itu juga memperoleh dorongan yang fantastis, itulah bagaimana hasil aneh ini terjadi. Malaikat penglihatan jelas Crocell benar-benar berhasil menteleportasi Long Haon di depannya, tetapi pada saat yang sama Long Haon mengandalkan menara keabadian, memindahkan mereka berdua ke sini dengan cara itu. Kedua teleportasi telah berhasil, tapi Long Haon juga lolos dari bahaya maut. Tempat apa ini? Bagaimana Anda melarikan diri? Crocell penuh dengan keraguan dan keterkejutan. Melihat sebaliknya Long Haon, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, karena sementara itu tangannya terpisah, membiarkan pisau panjang muncul di antara mereka. Api hitam menyalakan pedangnya yang panjang, dan sementara itu, gelombang-gelombang berputar mengelilingi tubuh Crocell yang terlihat jelas. Menghadapi musuh yang telah melawan tarikan surgawi Clear Vision miliknya sendiri, dia sangat waspada. Pada saat dia mengetahui bahwa Crocell diteleportasi ke menara keabadian di sampingnya, dia juga sangat terkejut. Ketika Crocell menanyakan pertanyaan itu, dia mundur dengan sangat cepat, kemudian perisai siput surgawi matahari dan bulan muncul di depan dadanya. Berlawanan dengan reaksi penuh kebingungan Crocell, Long Haon sudah menebak kebenaran masalah dari situasi saat ini dan keadaan sebelumnya. Aku tidak melarikan diri tetapi membalas langkahmu. Long Haon menjawab dengan dingin, dan dari aura kuat yang dikeluarkan oleh tubuh musuh, dia bisa menentukan bahwa dia adalah Dewa Iblis. Tepat sebelumnya, dia sepertinya berada di samping Dewa Iblis yang memimpin musuh. Long Haon masih ingat penampilan Crocell saat itu. Orang hanya bisa mengakui bahwa Dewa Iblis ini memiliki penampilan yang sangat tampan, dengan penambahan 6 sayap di punggungnya membuatnya terlihat semakin menawan. Crocell sudah tenang, dan tidak sabar untuk menyerang Long Haon, ini ruang lain. Karena Anda memiliki sarana untuk berteleportasi di sini, Anda secara alami harus memiliki sarana untuk berteleportasi kembali. Bawa aku keluar, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Mengulur waktu adalah keuntungannya. Crocell takut dengan ruang ini, tetapi bagaimanapun juga, sebagai Dewa Iblis yang ahli dalam atribut psikis, dia memiliki pemahaman tentang tempat ini. Dia tahu bahwa untuk dapat melalui perjalanan spasial sejauh ini, Long Haon pasti memiliki semacam kunci spasial. Dengan mengambil kunci spasial itu, dia secara alami tidak bisa kembali ke Sheng Modalu. Tetapi yang paling penting adalah cedera internal psikis yang dideritanya. Dia tidak bisa melihat melalui Long Haon, terutama setelah dia melepaskan Divine Snail Shield. Dengan luka-lukanya saat ini, dia tidak memiliki keyakinan penuh untuk bisa lolos dalam keadaan utuh setelah membunuh Long Haon. Karena itu, dia berbicara untuk mengulur waktu, dan memberi dirinya waktu untuk pulih. Bagaimanapun, musuh hanya berada di langkah ke-8. Saat itu, Dewa Iblis ular peringkat terakhir sudah licik seperti rubah, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Crocell peringkat 49. Meskipun dia masih belum memiliki domain, kultivasinya benar-benar berada di langkah ke-9. Menyelamatkan hidupku? Sayang sekali, saya tidak punya rencana untuk mengampuni Anda. Long Haon mengejeknya. Seperti Crocell sedang merencanakan untuk melawannya, hal yang sama terjadi di pihaknya. Long Haon sekarang memperluas indranya sepenuhnya, membuat upaya habis-habisan untuk menentukan tingkat budidaya Crocell. Musuh tidak diragukan lagi berada di langkah ke-9, tetapi ada perbedaan besar antara pembangkit tenaga listrik yang berbeda dari langkah ke-9. Ludahan darah biru tua Crocell sebelumnya tidak dapat dipalsukan, dan merupakan bukti luka yang jelas. Namun Long Haon tidak tahu tentang intensitas cederanya. Bagian dalam menara keabadian seperti alasan utama Long Haon ini. Dia sekarang menentukan kesenjangan kekuatan antara mereka berdua, dan dengan demikian tidak akan terburu-buru ke dalam pertempuran. Di depan Crocell, Long Haon kurang beruntung dalam hal kultivasi, tetapi dia memiliki aspek keunggulannya sendiri. Pertama, dia sepenuhnya percaya diri dalam mencegah Crocell terhubung dengan pilar Dewa Iblisnya. Dewa Iblis yang kehilangan pilarnya seperti pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-9 dan tidak lebih.
Kedua, musuh terluka, dan sejauh apapun, setidaknya dia tidak dalam kondisi baik. Dan dari kekuatan mentalnya yang kuat, cederanya seharusnya berada di sisi psikis. Menghadapi pembangkit tenaga listrik atribut psikis, Long Haon tidak takut sedikit pun. Bahkan Dewa Iblis Emo peringkat 12 Esyeterie telah menderita serangan balasan dari mantra terlarangnya sendiri. Dalam pertarungan langkah ke-8 melawan langkah ke-9, mungkin dia benar-benar bisa meninggalkan Dewa Iblis ini di sini selamanya. Memikirkan itu, detak jantung Long Haon ini tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Haruskah dia melawan Dewa Iblis dalam duel? Meskipun dia telah membunuh Goblin Knight Seere, baik Seere maupun Andromalius masih merupakan Dewa Iblis dari langkah ke-8. Meskipun mereka sementara bisa mencapai langkah ke-9 berkat pilar Dewa Iblis mereka, masih ada perbedaan antara langkah ke-9 dan itu. Bisakah saya benar-benar menang? Long Haon tidak berani menegaskan dengan pasti, tapi sudah membuat keputusan untuk mencobanya dalam hal apapun. Chapter. Segerombolan seperti itu? Saya. Mendengar kata-kata Long Haon, Crocell mengangkat alisnya, dan bertentangan dengan harapan, tersenyum. Ksatria muda dari langkah ke-8, Anda mencoba untuk menantang lawan yang kuat dari langkah ke-9? Saya tahu apa yang Anda pikirkan, bahwa saya tidak dapat meminta bantuan pilar Dewa Iblis saya di sini, kan? Meski begitu, bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya? Anda hanya punya satu pilihan, mengabdi atau mati. Mengatakan itu, Crocell mengangkat pedang panjang di tangan kanannya, dan ujung pedangnya yang hitam pekat diluncurkan ke Long Haon. Pedang ini tidak bergerak sangat cepat, tapi begitu menyerang, Long Haon hanya merasa seolah-olah dikunci oleh Crocell, dan tidak bisa menghindari pukulan itu tidak peduli ke arah mana dia mencoba untuk menghindar. Mata Crocell sudah berubah menjadi biru tua. Demon God of Clear Vision tidak hanya berbicara, di saat pertempuran, Clear Vision tekniknya memiliki kegunaan penting. Itu mampu menciptakan peluang yang menentukan melawan musuh, serta memprediksi langkah selanjutnya. Dalam kondisi seperti itu, serangannya tidak diragukan lagi sangat efektif. Tak satu pun dari 72 Dewa Iblis adalah karakter yang sederhana, baik dalam kekuatan atau kecerdasan. Serangan Crocell ditujukan untuk mengintimidasi sekaligus menyelidiki. Dia tidak jelas pada tingkat yang tepat dari budidaya Long Haon. Long Haon mundur sedikit, dan tubuhnya tiba-tiba menelusuri busur, memegang Divine Snail Shield of Sun and Moon dengan kedua tangannya. Bing! Suara denguan bergema menyebar di seluruh lantai pertama menara keabadian. Kedua kaki Long Haon meluncur ke belakang, hanya berhenti di tepi menara. Saat perisai siput surgawi menyebarkan kilauan cahaya oranye yang intens, tubuh Long Haon bersinar terang, saat sekitarnya bergetar terus-menerus di bawah kilatan warna yang berbeda. Setelah menanggung serangan ini, wajah Long Haon tertutup keheranan. Memang, dia merasakan bahwa energi spiritual internal Crocell tampaknya hanya di atas 100.000, jelas tidak mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9. Tetapi bahkan pada tingkat kultivasi seperti itu, mengandalkan penghalang surgawi ternyata sama sekali tidak cukup. Tubuhnya masih bersinar dengan cahaya Bright Feng'e, kemampuan yang terbentuk bersama dengan Divine Obstruction untuk memantulkan beberapa kerusakan kembali ke musuh, tetapi cahaya Soul Binding Chains juga menyebar. Dengan kata lain, dia telah terluka. Meskipun mereka tidak dalam, meskipun pertahanan dan kerusakan Divine Snail Shield berbagi dengan yang lain, dia masih mengalami beberapa luka ringan. Dari sini terlihat dominasi kekuatan Crocell. Lalat kecil, kamu berani menunjukkan penghinaan seperti itu. Crocell tidak berhenti sampai di situ. Setelah serangan pertama lepas dengan mulus, bilah panjang itu memotong Haon, menggambar kecemerlangan gelap gulita ke langit, yang mengarah lurus ke Long Haon seperti sambaran petir. Tepi pedangnya tampaknya menggunakan kemampuan yang mirip dengan dataran tinggi spiritual, Long Haon ditentukan langsung dari pukulan pertama. Apa yang dia tidak tahu sama sekali adalah bahwa di barisan iblis, setiap dewa iblis tanpa klannya sendiri tentu memiliki kekuatan yang jauh lebih kecil, tetapi Kaisar Dewa Iblis mendorong mereka, sering memberi mereka prioritas untuk beberapa peralatan yang kuat. Oleh karena itu, masing-masing Dewa Iblis memiliki kekuatan bertarung praktis yang relatif lebih baik.
Dan meskipun kekuatan Demon God of Clear Vision Crocell berada di peringkat agak rendah di antara para dewa iblis individu, dia tidak mungkin mendapatkan kursi ke-49 tanpa kekuatan yang cukup. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nyata dari langkah ke-9 dan selanjutnya memiliki teknik penglihatan jelas yang dia miliki. Jika kultivasinya mencapai titik mampu melepaskan domain, mungkin dia bisa peringkat di antara 36 teratas. Dalam penyelidikan ini, Long Haon langsung menderita kerugian. Namun sebagai dewa pilihan, dia secara alami tidak bisa membiarkan dirinya terus-menerus menderita kerugian. Melihat serangan kedua musuh tiba, sosok Long Haon anehnya menghilang tanpa peringatan atau jejak. Bang! Serangan Crocell mendarat langsung di Tower of Eternity, menyebabkan serangkaian dengungan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar. Bahkan dengan teknik visi jelas, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Long Haon pergi. Long Haon jelas tidak mungkin teleport dirinya kembali ke Shengmo Dalu. Diperlukan waktu penyesuaian sebelum berteleportasi kembali, dan selain itu, dia sama sekali tidak bisa meninggalkan Crocell di sini sendirian. Jika dia menjelajahi dan mencari tahu tentang rahasia mendalam menara keabadian, dan berhasil mendapatkan sesuatu, segalanya bisa menjadi sangat menyakitkan. Dalam sekejap cahaya, Long Haon muncul kembali di lokasi sebelumnya, dan kali ini, Hao Yue berkepala 5 seukuran bukit berada di sampingnya. Di luar dari teleportasi ke menara keabadian, Long Haon juga memiliki perjanjian kontrak darah dengan Hao Yue. Dalam pertempuran melawan Crocell di dalam menara keabadian, ketergantungan terbesar Long Haon adalah kemungkinan untuk menunjukkan kemampuan penuhnya tanpa khawatir. Bahkan jika dia tidak berhasil membunuh Crocell, Crocell masih tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari menara keabadian. 5 kepala, Groar, Hao Yue menggeram, dan niat ungu tua keluar darinya, menyelimuti Crocell yang berlawanan. Segera, Demon God of Clear Vision yang tampak bangga sebelumnya kehilangan kepalanya seolah-olah menghadapi monster, sudah penuh kejutan. Kau, segera, dia menjadi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Long Haon jelas mengerti bahwa lawan telah mengenali identitasnya. Memulihkan Divine Snail Shield, dia mengarahkan tangan kanannya ke depan dan segera membiarkan cahaya keemasan keluar darinya. Yating dengan apik muncul di depannya, dan di tangannya teracung 2 pedang berat. Menguasai. Yating membungkuk sedikit, memegang 2 pedang berat di depan Long Haon. Long Haon mengambil Aria of the Goddess of Light dan kemudian Blue Rain Hibiscus of Light. Segera, sikapnya membuat perubahan yang menghancurkan bumi, dengan niat pedang yang kuat meledak darinya tanpa cadangan. Auranya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kamu adalah manusia itu, manusia itu. Crocell menstabilkan posturnya setelah mundur sekitar 10 meter. Dia dengan gigih menatap Hao Yue, meledak dengan sangat marah. Segera, dia menjadi benar-benar tidak dapat mempertahankan ketenangannya yang berharga. Para dewa iblis menggantikan satu sama lain melalui banyak generasi, tetapi tidak semua kenangan dilewatkan di antara mereka. Semakin kuat dewa iblis, semakin banyak kenangan masa lalu yang dia warisi. Begitulah cara Kaisar Dewa Iblis bisa segera menyebut nama lain Hao Yue, tapi Dewa Iblis dengan penglihatan jelas peringkat 49 ini Crocell tidak bisa mengatakannya secara langsung. Tapi nalurinya yang terukir masih ada. Meskipun dia tidak bisa mengatakan identitas Hao Yue, dia memiliki perasaan terancam yang mendalam, di samping ketakutan yang sangat besar. Terakhir kali, ketika Long Haon mengalahkan Goblin Demon God Seere, dia segera mengubah Hao Yue menjadi armor dan bergabung dengan Golden Foundation armornya, tapi dia tidak punya waktu untuk mengamati perubahan Hao Yue. Dia hanya merasa bahwa Hao Yue jauh lebih kuat, tetapi melihat lagi, perawakan Hao Yue telah melampaui 15 meter, dan auranya menjadi lebih besar. Samar-samar, sikap mengesankan yang unik keluar darinya. Berdasarkan indera Long Haon ini, Hao Yue saat ini belum menembus langkah ke-9, membuatnya kalah dengan Haon, kira-kira mencapai puncak langkah ke-7. Tapi auranya di puncak langkah ke-7 sebenarnya bisa menimbulkan ketakutan seperti itu pada pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 seperti Demon God of Clear Vision Crocell. Mengapa itu? Long Haon mencoba menanyai Hao Yue berkali-kali tentang masalah di masa lalu,
tetapi yang terakhir menghindari subjek setiap kali, kadang-kadang terlihat jelas bingung, seolah-olah tidak dapat mengingatnya sendiri. Selanjutnya, pada saat dia mengikuti Long Haon, dia hanya memiliki satu kepala, dan mendapatkan yang kedua dengan bantuan dari darah Haon. Bagaimana mungkin Hao Yue sekecil itu sudah tahu banyak hal? Dalam tebakan Long Haon, ancaman nyata bagi iblis sangat mungkin adalah leluhur Hao Yue. Dan hal yang sama berlaku untuk orang-orang dari dunianya sendiri. Dengan kata lain, spesies Hao Yue sangat kuat, dan dia pasti akan terus tumbuh lebih kuat di masa depan. Itu penilaian Long Haon, oleh karena itu wajar jika Hao Yue tidak tahu tentang keadaannya sendiri. Hao Yue sekarang memiliki 5 kepala elemen yang berbeda, menjadi cahaya, api, angin, air, dan racun. Dari kelima kepalanya, Little Light adalah yang utama, yang tetangganya adalah Little Flame dan Little Wind, dan yang di luar Little Blue dan Little Purple. Kelima kepala itu menatap Crocell dengan tatapan dingin, samar-samar memancarkan aura kebencian. Sama seperti iblis yang tampak ketakutan ketika berlari ke Hao Yue menunjukkan kebencian yang kuat di depan para dewa iblis. Mungkinkah mereka memiliki permusuhan darah bawaan? Long Haon tidak mengerti ini sedikit pun, lagi pula, Hao Yue bukanlah makhluk dari dimensi ini. Jadi bagaimana dia bisa menunjukkan kebencian seperti itu kepada para dewa iblis? Itu bisa diperkirakan menjadi kompatibilitas buruk yang terukir dalam gennya. Di lehernya yang tebal, Hao Yue memiliki area menonjol lainnya. Tonjolan ini sangat besar, dan menurut pengetahuan Long Haon, seseorang yang mencapai titik ini dapat pecah kapan saja, diikuti oleh evolusi lain darinya. Mungkin itu akan melahirkan kepala ke-6. Hao Yue mengeluarkan raungan rendah lainnya, mengeluarkan niat bertarung yang padat. Dia berusaha untuk bertarung dan ingin langsung menyerang Crocell. Tentu saja, Long Haon tidak membiarkan dia melakukan itu. Hao Yue masih berada di puncak langkah ke-7. Jika serangan musuh menimbulkan kerusakan berat padanya, Haon akan sangat menyesalinya. Setelah waktu yang singkat dari komunikasi yang dibatasi jiwa, Long Haon melonjak tinggi, meninggalkan punggung Hao Yue. Yating masih tetap di area yang sama, dan mulai melantunkan mantra. Long Haon tidak memanggil Star King di sini. Menara keabadian dipenuhi dengan aura kematian yang intens, dan dia tidak mau membiarkannya memengaruhinya. Tapi apakah benar Long Haon tidak memiliki kekuatan lain selain Hao Yue dan Yating yang dia miliki? Tentu saja tidak. Meskipun tidak mau menggunakan kekuatan ini, dia mulai menahan rasa takut setelah tampilan kekuatan sebelumnya yang ditunjukkan Crocell. Karena itu, dia tidak berani menunjukkan reservasi apapun. Chapter 565, segerombolan seperti itu? 2. 4 sinar cahaya menyala berturut-turut di dada Long Haon dan melesat keluar. Sinar biru dan kuning mendarat di punggungnya, sedangkan yang merah dan hijau menutupi kedua sisinya. Aura yang mengesankan melonjak keluar dari mereka, ini adalah 4 penjaga suci yang kuat, yang ke-9, ke-10, ke-11 dan ke-12. Karena Long Haon tidak melanjutkan untuk masuk lebih dalam di menara keabadian, 4 penjaga suci tidak mengalami evolusi apapun, dan masih mempertahankan budidaya pada langkah ke-7. Tapi bantuan dari 4 pembangkit tenaga listrik, terutama dengan keahlian pribadi mereka, memberi Long Haon banyak bantuan. Apakah itu dianggap berkomplot? Long Haon tiba-tiba memiliki pemikiran aneh ini. Hao Yue, Yating, 4 pengawal suci, dan Long Haon sendiri. Itu adalah keseluruhan kekuatan yang dia miliki. Dalam dirinya sendiri, ini sudah dekat dengan anggota biasa yang menyusun pasukan perburuan iblis kelas raja, dan yang cukup kuat pada saat itu. Crocell perlahan-lahan menjadi tenang dari keadaan terornya, akhirnya merasakan ancaman terhadap hidupnya. Long Haon tidak menakutkan, 4 penjaga suci bahkan tidak melihat, tapi penampilan Hao Yue ini membuatnya kehilangan akal. Kabut emas tipis muncul di sekelilingnya, menyimpan kekuatan. Kilauan oranye dari Golden Foundation Armor segera muncul, dan di tangan Long Haon, Arya dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibiscus of Light memproyeksikan kecemerlangan mereka sendiri juga. Dengan dukungan dari Golden Foundation Armor, Long Haon memiliki cadangan energi spiritual yang kuat, dan hampir tidak menghabiskan waktu untuk membuka segel pada Arya of the Goddess of Light.
Pada saat yang sama, Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan kecemerlangan biru kehijauan sebagai perlengkapan tingkat epik. Warna oranye dan biru kehijauan tidak selaras dengan sempurna, tetapi membawa tampilan yang sangat mempesona di samping warna emas yang dilepaskan dari tubuh Long Haon. Mata 5 kepala besar Hao Yue dipenuhi dengan fluktuasi tipis niat ungu, karena 9 garis ungu di atas kepala Haon mulai menyala. Kaki depan kanan Hao Yue condong ke sisi kanan, mengeluarkan ledakan keras saat mendarat di tanah. Seluruh tubuhnya tertanam di sini seperti batu besar, dan di 5 kepalanya yang besar, 5 pancaran warna yang berbeda terus meningkat. Lebih mengerikan lagi, mereka tidak hanya fokus pada pelanggaran. Dari Little Light, Radiant World langsung digunakan di Long Haon. Kepala lainnya tampak bersiap untuk sihir lain, saat keempat kepala lainnya bergoyang ringan. Crocel sebagai dewa iblis dari Clear Vision, bahkan jika dia bahkan lebih takut dari itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menunggu. Jika musuh dibiarkan mempersiapkan serangannya, dia akan menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Dipenuhi dengan keinginan besar untuk bertahan hidup, Crocel berteriak dan bergegas maju seperti sambaran petir biru tua. Mengepakkan 6 sayap di punggungnya, dia langsung menuju Long Haon. Crocel tentu saja bisa mengetahui bahwa Haon adalah inti dari musuh-musuh ini. Selama dia bisa dibunuh, yang lain tidak akan menjadi ancaman. Hal yang sama bahkan berlaku untuk Hao Yue, karena dia bisa merasakan adanya kontrak di antara mereka. 2 proyeksi bilah diluncurkan, bukan di Long Haon tetapi di penjaga suci ke-12 dan ke-10. Kemampuan mengunci Demon God of Clear Vision hampir tidak bisa dihindari oleh keduanya. Crocel bahkan tidak menatap mata mereka. Sebuah cahaya biru gelap sedingin es meledak dari matanya, langsung diluncurkan ke mata Long Haon. Serangan mental. Menjadi dewa iblis dari tipe psikis, sihir mental adalah bidang keahlian Crocel. Dan saat kultivasinya mencapai langkah ke-9, kejutan mental yang diluncurkan olehnya terkadang bahkan bisa menghancurkan kepala musuh. Long Haon tidak berusaha untuk menghindar. Aspek paling menakutkan Crocel adalah kemampuannya untuk mendaratkan semua serangannya dengan mengandalkan Godly Pool Clear Vision, tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Kepala Hao Yue meraung secara bersamaan, semua mata diwarnai dengan niat ungu yang intens. Pada saat ini, Hao Yue dan Long Haon tampaknya hampir bergabung menjadi satu. Saat cahaya ungu di mata Hao Yue melintas, kedua mata Long Haon juga berubah warna keunguan emas. Keempat penjaga suci segera menanggapi 2 pedang Crocel. Ditinggalkan tanpa cara untuk melakukan manuver menghindar, 4 penjaga suci sangat tertekan. Tapi meski begitu, mereka punya caranya sendiri. 2 pancaran cahaya biru es keluar dari tongkat ke-11, mendarat di 2 proyeksi bilah hitam. Proyeksi seperti dataran tinggi spiritual jelas dihentikan oleh sihir sederhana, tetapi sedikit menunda kedatangan mereka. Tepat pada saat itu, 2 dinding tanah tebal muncul di depan yang ke-12 dan ke-10. Lebih dahsyatnya lagi, penampilannya diikuti dengan perubahan yang besar. Dalam sekejap mata, itu berubah dari dinding bumi menjadi bola bumi, setidaknya 3 kali lebih tebal dari dinding sebelumnya. Sementara itu, penjaga suci ke-10 dan ke-12 mundur dengan sangat cepat. Pengawal suci ke-10 pada dasarnya tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Kecepatan adalah bidang keahlian terbesarnya, jadi meskipun serangan musuh tidak dapat dihindari, setidaknya dia bisa memperpanjang waktu sebelum tabrakan dengan meningkatkan jarak mereka. Di sisi lain, pengawal suci ke-12 memukulkan pedangnya ke tanah untuk mendorong dirinya mundur dengan kecepatan tinggi. Bang! Kedua bola bumi dihancurkan pada saat yang sama, tetapi kali ini, penguasaan besar pengawal suci ke-9 menjadi terlihat sepenuhnya. Berubah menjadi bola satu demi satu, mereka memblokir serangan dari Demon God of Clear Vision Crocel. Ketika energi spiritual dataran tinggi itu akhirnya mencapai 2 penjaga suci, akhirnya dihentikan oleh 2 dinding es yang besar dan tebal. Mengandalkan kontrol sihir mereka yang hebat, penjaga ke-9 dan ke-11 melakukan yang terbaik untuk membantu 2 lainnya menghentikan serangan ini. Tetapi meskipun demikian, ketika yang ke-10 dan ke-12 menghentikan energi sisa serangan, itu masih mengguncang seluruh menara keabadian sampai ke tepi. Dari sini bisa terlihat betapa kuatnya Demon God of Clear Vision Crocel.
Sebuah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 benar-benar hal yang mengerikan bagi lawan dari tingkat yang lebih rendah. Namun, Crocell justru mengalami kerugian. Serangan kejutan mental yang dia luncurkan dari matanya tidak memiliki efek sedikit pun saat mendarat di mata emas keunguan Long Haon. Seolah-olah perisai telah didirikan di luar mata Long Haon dengan paksa menghentikan jalannya. Sementara itu, Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya perlahan menyerang. Serangan dari Long Haon ini sangat lambat. Akumulasi niat pedang yang dilepaskan di ujung bilah menghilang secara bertahap saat cahaya oranye diambil dan dikirim keluar dari ujungnya, samar-samar melepaskan cahaya keemasan warna-warni. Memang, di bawah pengaruh dari dataran tinggi spiritual Long Haon dan niat pedangnya, Arya dari Dewi Cahaya mencapai keadaannya mendekati tahap alat surgawi. Ini jelas bukan hanya karena kultivasinya yang meningkat, tetapi yang lebih penting berkat manfaat yang dibawa oleh meteor yang jatuh yang memelihara kedua pedang berat itu. Yating setelah menyatu dengan kompor sen spiritual, memiliki kekuatan pengasuhan terbaik. Dia mengintegrasikan meteor yang jatuh ke dalam dua pedang melalui kompor sen spiritual, meningkatkan kualitasnya selama ini, meskipun peningkatan itu masih belum selesai. Seiring bertambahnya kualitas pedang yang berat, meteor yang jatuh semakin banyak digunakan, sehingga pengasuhan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Namun ini adalah sesuatu yang Yating belum sempat untuk memberitahu Haon tentang, tapi meskipun demikian, kedua pedang ini dengan mudah mencapai tingkat-tingkat epik, terutama Blue Rain, Hibiscus of Light, yang dulu hanya mencapai tempat sebelum itu. Saat dia menggunakan kedua pedangnya sebagai penopang sambil bergegas ke depan, mengeluarkan suara yang jernih dan tajam, Crocell benar-benar tidak berani menerima serangan ini dari Long Haon dengan tubuhnya. Tepat pada saat ini, gambar dari 6 malaikat bersayap muncul di belakang Long Haon, erat mengikuti punggungnya. Segera, itu secara tajam meningkatkan kecemerlangan yang dilepaskan oleh dua pedangnya, sementara kekuatan mental Long Haon menjadi tidak dapat membatasi niat pedang yang mengerikan yang terakumulasi di dalam pedang. Ini adalah mantra ringan dari langkah ke-8, berfungsi sebagai dukungan yang datang dari Yating, Blazing Angel's Kiss. Kemampuan ini memiliki efek peningkatan yang cukup besar, pasti termasuk di antara mantra elemen cahaya terbaik dari langkah ke-8. Ini memungkinkan kecepatan pengumpulan esensi cahaya Long Haon untuk meningkat, sambil mengubah semua energi spiritualnya menjadi keadaan spiritual dataran tinggi selama 30 detik. Dengan kata lain, kemampuan Blazing Angel's Kiss secara langsung mengubah Long Haon menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 selama 30 detik. Peningkatannya sebanding dengan Star Domain Star King, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa Star Domain bisa bertahan lama. Bang! Dalam satu pedang versus pedang ganda, Long Haon tersandung 3 langkah mundur, dan sikap pengisian Demon God of Clear Vision dihentikan secara paksa. Serangan pedang Long Haon dihentikan, tetapi niat pedang yang luar biasa terus memancar keluar dari tubuhnya dengan panik, sampai-sampai Crocell bahkan tidak mampu merantai serangan berikutnya karena reaksi dingin yang gemetar di seluruh tubuhnya. Namun, bilah di tangan Crocell memiliki akumulasi energi spiritual dataran tinggi yang sangat mengerikan. Didorong kembali, Long Haon juga tidak dapat menindaklanjuti. Tapi tidak peduli apa yang bisa dikatakan, dia berhasil menghentikan serangan Crocell secara langsung. Saat pertempuran baru saja dimulai sekarang, 4 kepala Hwiwe menyemburkan 4 mantra sihir, menyerang Crocell. Little Flame telah menyemprotkan naga api, ditujukan langsung ke tubuh Crocell, dan Little Green melepaskan bilah angin membentuk badai, menyelimuti api untuk membentuk perpaduan angin dan api. Little Blue dan Little Purple juga menyelesaikan sepasang mantra kombinasi. Tombak ungu kebiruan terangkat ke udara tanpa suara. Saat lingkungan Crocell tertutup oleh angin dan api, sinar ungu kebiruan ini melesat tanpa suara, mengarah ke bagian atas kepala Crocell. Mendapatkan cadangan Hwiwe, Long Haon menyilangkan pedangnya di depannya. Kekuatan seluruh tubuhnya dituangkan ke dalam pedang yang berat, saat energi spiritual mereka mencapai puncaknya. Segera, pedang berat itu bergetar ringan, mengeluarkan lebih banyak dan lebih banyak cahaya cemerlang. Cahaya mereka yang kaya dan kuat meningkat saat ujung pedang ditarik secara bertahap.
Long Haon hanya dengan paksa menahan niat pedang yang bocor dari dorongan Blazing Angel Kiss kembali ke dalam pedang. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB